Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita awali dengan memanjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang alhamdulillah di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dengan tujuan kita ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita yang indah akhlaknya, yang bagus budi pekertinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih setia istiqomah insyaallah dalam ajarannya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, hendaknya kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu berjuang bagaimana caranya amal kebaikan yang kita lakukan setiap harinya untuk dapat kita meraih bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya bekal kita bukan banyaknya uang yang kita miliki. Karena sebaik-baiknya bekal kita bukan rumah yang begitu sangat luas ya. Karena sebaik-baiknya bekal di hadapan kita bukan mobil mewah yang ada di garasi rumah kita, melainkan kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah Anda karena sebaik-baiknya bekal di sisi Allah yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di kesibukan kita sehari-hari mencari nafkah, mencari maisha, kita jangan sampai melupakan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah Allah sekaligus berupaya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kita selalu berdoa bagaimana kehidupan kita bisa bahagia di dunia, selamat di akhirat. Setiap hari mungkin kita terkadang diberikan kesenangan oleh Allah, terkadang kita diberikan ujian oleh Allah. Datangnya silih berganti ibarat kata sebuah cuaca, terkadang panas, terkadang dingin, terkadang panas, terkadang hujan, dan lain sebagainya. Jikalau kita mengetahui bahwasanya semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu bagian dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa gelisah bagi diri kita, tidak ada rasa gundah gulana bagi diri kita, tidak ada kesedihan yang berkepanjangan di dalam diri kita, sampai pada akhirnya kita berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dalik.
Oleh karena itu ada 3 ungkapan yang harus kita lakukan sebagai tanda bahagianya seorang yang beriman kepada Allah. Sebagai rasa tanda bahagianya seseorang yang ingin berupaya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah setiap apapun yang kita ketika diberikan nikmat oleh Allah, wajib kita syukuri bersama. Setiap kita bangun tidur, setiap kita bekerja, setiap apapun yang kita lakukan, ketika kita merasakan nikmat Allah, ini begitu sangatlah indah, ini begitu sangatlah bahagia di dalam hati hamba sebagai hamba yang beriman, maka terucaplah di sana kalimat Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana Allah mencantumkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka kesyukuran yang kita miliki ini akan menambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah mengancam bagi siapa saja hambanya yang kufur nikmat kepada Allah, yang tidak tahu belas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah dengan tegas, inna azabi lasyadid, kata Allah, ingatlah sesungguhnya azabku amat begitu sangat pedihnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pernahkah kita ketika bangun tidur bersyukur kepada Allah lantaran kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah ketika kita bangun tidur tersenyum bahagia melihat kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita? Oleh karena itu, mulai dari saat sekarang ini, ketika kita bangun tidur, kita duduk di situ tersenyum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kepada Allah, terima kasih ya Allah, Engkau hidupkanku kembali ya Allah. Terima kasih ya Allah. Senyum kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ketika kita bangun tidur sulit untuk senyum, di saat ketika kita bangun tidur, disitulah sulit untuk mengucapkan kata-kata. Tapi tidak dengan hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Bangun tidur, ia tidak sibuk dengan HP-nya, ia tidak sibuk untuk mencari mana HP saya, dia tidak sibuk untuk bagaimana meraih tangannya menggenggam HP-nya, akan tetapi dia angkat tangannya seraya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepadanya. Ketika bangun tidur, ia duduk mengangkat tangannya seraya berdoa, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Ketika pagi hari, di saat begitu enaknya mungkin sarapan, ditemani oleh secangkir kopi misalkan, begitu sangat nikmatnya ketika menyantap kopi, sekaligus kita makan sarapan ketika itu, terucaplah kalimat syukur kembali kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada hamba ya Allah. Hamba bisa makan, hamba bisa ngopi ya Allah dengan tenang di rumah, tidak ada yang mengganggu. Alhamdulillah. Kita lihat saudara-saudara kita yang berada di Palestina saat sekarang ini, jangankan mau sarapan, jangankan mau ngopi, jangankan mau tenang dalam ibadah, semuanya serba susah, mencengkam perasaannya, begitu sedihnya. Setiap hari yang terdengar adalah dentuman-dentuman bom dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita syukuri bersama, bagaimana keadaan kita saat sekarang ini. Maka wajar kalau seandainya Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka janganlah engkau selalu melihat kepada yang di atasmu, melainkan tundukkan kepalamu. Semakin banyak orang yang kamu lihat di bawahmu, maka terucaplah rasa syukur yang begitu sangat tidak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya tangan yang masih sehat, kaki masih sehat,
badan kita masih sehat, kita melangkahkan kaki kita di masjid, itu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat kesehatan yang Kau berikan kepada hamba, ya Allah. Hamba gunakan segala kesehatan ini untuk ibadah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau seandainya kita melihat tetangga kita yang sedang sakit, disitulah rasa syukur kita. Tetangga kita yang sakit pun demikian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya masih diberikan hidup oleh Allah. Masih bisa ada kesempatan hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga hamba yang lain telah meninggal dunia. Begitu selalu kita merenungi, terima kasih ya Allah. Nanti setelah Jumatan kita makan siang, baca doa, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat rezeki yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Ketika setiap harinya kita dilandasi rasa syukur kepada Allah, disitulah nilai-nilai keberkahan akan bertambah. Disitulah nilai-nilai pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezeki kita walaupun hanya sedikit tapi manfaatnya lebih banyak. Sehingga ketika kita berpikir bahwa rezekiku saat sekarang ini hanya serba cukup, hanya sekedar makan saja, akan tetapi punya nilai yang begitu luas, dan itulah nilai keberkahan. Mungkin kita hanya makan dengan tempe, mungkin kita hanya makan dengan tahu, dengan telur, biasa saja kita makan, tapi badan saya sehat sehingga saya nggak pusingkan uang saya banyak keluar untuk ke rumah sakit ataupun berobat. Inilah yang harus kita pahami, inilah yang harus kita syukuri. Betapa nikmat itu ketika disyukuri, maka Allah akan tambah nilai berkahnya. Yang kedua, bagi hamba-hamba Allah yang beriman, bagaimana dia tahu bagaimana rasanya dia bisa berbahagia, maka ketika dia diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, diberikan sesuatu yang tidak mengenakan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata lain yaitu bersabar. Ketika kita bersabar menghadapi itu semua, berarti kita meridhoi atas ketetapan Allah. Ketika kita sabar dalam ujian kita, dalam masalah kita, berarti kita menerima itu semua. Karena apa? Allah yang memberikan itu semua. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian itu datang kepada saya, musibah itu datang kepada saya, permasalahan yang begitu berat itu datang kepada saya. Inilah Allah memilih saya untuk diberikan cobaan, diberikan ujian yang setiap orang mungkin gak mampu untuk merasakan ujian itu, cobaan itu. Tapi kenapa Allah ngasihnya ke saya? Kenapa Allah memberikan ujian itu kepada saya? Jawabannya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata Allah tidak akan membebani hambanya kecuali hambanya sendiri yang mampu menanggung itu semua. Ternyata cobaan ini bukan dikasih kepada teman saya, bukan kepada saudara saya. Ternyata Allah lebih mempercayakan ujian ini datang kepada saya. Ketika saya menerima ujian dan cobaan ini, diterima dengan rasa syukur kepada Allah, lulus dalam ujian ini, lulus akan ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita, disitulah naik derajat kita, disitulah naik derajat kemuliaan kita, dan kita akan diangkat derajatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas beda sekali mana seseorang yang ketika dia bisa sukses lantaran dia mengikuti ujian lebih dahulu, mana orang yang dikatakan sukses manakala dia hanya mengikuti jalur cepat tanpa adanya pengorbanan, tanpa adanya yang namanya ujian, tanpa dia melewati berbagai macam cobaan dan cobaan. Yang ketiga, hamba Allah yang beriman, dia akan merasakan kebahagiaan manakala ketika ia melakukan dosa, hilap dirinya, melakukan perbuatan dosa, di sanalah lisannya selalu mengucap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
ampuni diriku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah dan dosa kedua orang tuaku. Selalu terucap kalimat ini, inilah bukti bagaimana hamba Allah yang beriman agar bisa menjadikan dirinya selalu bahagia. Bagaimana caranya menjadikan dirinya selalu senang hatinya, nyaman hatinya, manakala dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia bisa mampu ketika dia diberikan cobaan oleh Allah, dia mampu untuk bersabar. Dan kemudian ketika ia berbuat dosa, melakukan dosa, dia selalu langsung mengingat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah amat mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai hambanya yang mau bertobat. Ketika ia bertobat, ia hijrah, yaitu mensucikan dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita bisa melakukan ini semua dengan harapan dan tujuan kita bahagia di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala ya gani ya rahmat ya rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bis-salati wassalam ala rasulihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, para pahlawan kami, keluarga kami, kaum muslimin wal muslimat semuanya ya Allah. Ya Fattah ya Razzaq, ya Allah Engkau yang Maha Pembuka rizki ya Allah. Mudahkanlah rizki kami, berkahilah rizki kami, lapangkanlah rizki kami ya Allah, untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum berangkat haji, mudahkan ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat umrah, mudahkan ya Allah dengan izin darimu ya Allah. Allahumma rizukna bil haji wal umrah. Allahumma yassir lana ziyaratal haramain wa yassir lana ziyarata qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, lindungi saudara kami yang berada di Palestina ya Allah. Lindungi saudara kami ya Allah yang berada di Palestina ya Allah. Ya Allah, hancurkan mereka yang telah menghancurkan saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.